ibadah ini kami percaya kami hadir hari ini adalah rencana-Mu Tuhan, dan kami akan mendengarkan sebagai firman-Mu. Biarlah firman-Mu berkuasa atas kami, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu dengan bahasa yang sederhana, yang gampang dimengerti, agar kami bisa memaknai firman-Mu. Demikian juga dengan firman-Mu Tuhan, urapi Tuhan, biar Roh Kudus bekerja kepada masing-masing kami juga Tuhan. Terima kasih Tuhan, yang percaya katakan Amin. Selalu firman kita ambil hari ini dari Lukas 15 ayat 1 sampai 7. Lukas 15 ayat 1 sampai 7, perumpamaan tentang domba yang hilang. Saya kira ini udah biasa kita dengar, tapi saya mau ambil dari segi pengajaran aja. Karena tema kita yang diberikan, tema saya diberikan, yaitu ada 3 dikasih fokus pelayanan hanya untuk Tuhan, yang kedua menanggung pekerjaan Tuhan, yang ketiga keluarga. Dari tema ini sudah ketahuan ya, nomor 1 fokus pelayanan hanya untuk Tuhan. Ya, untuk menghormati firman Tuhan saya undang berdiri. Saya yang ganjil, Bapak Ibu yang genap. Saya yang ganjil, Bapak Ibu yang genap. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka berseru-serulah orang Farisi yang ada di taurat kitanya. Katanya, ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu Ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jika ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkannya 99 ekor di padang gurun, dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya. Dan kalau ia telah menemukannya, akan meletakkannya pada suatunya dengan gembira. Dan setibanya di rumah ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata kepada mereka, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga atas satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita atas 99 orang benar yang tidak bertobat. Amin. Berapa dulu Bapak Ibu? Orang berdosa berkumpul dengan Yesus. Farisi marah. Kita harus mulai dari ini. Ketika Salomo berdosa, karena dosa Salomo, Israel pecah jadi 2, utara, Israel utara yaitu Samaria, dan Israel selatan yaitu Yehuda. Nah, di suku Lewi di mana? Mereka di Samaria. Jadi imam di Yehuda itu sedikit, makanya di Yehuda itu yang ada hanya 2 suku, yaitu suku Yehuda dan suku Benjamin. Sedikit suku Simeon dan sedikit suku Lewi. Ada suku Lewi. Karena waktu Zakaria, waktu pelayanan anak kami Elisabet dikatakan sini bahwa mereka ini adalah keturunan Harun, berarti mereka adalah imam. Jadi sama dengan Kayafas itu juga imam besar. Berarti keturunan Harun. Jadi karena orangnya imam pada saat itu pemimpin ibadah, makanya ada berdiri 2 sekolah, yaitu Beit Samai dan Beit Hillel, yaitu sekolah Farisi. Beit Hillel ini adalah Yesus, baru Farisi yang melintas ke ini adalah Beit Samai. Sama Rasul Paulus juga dari Beit Hillel. Nah, mereka ini kan sama Farisi, karena panggilan Yesus apa? Rabi, guru. Itu adalah panggilan bagi mereka yang Farisi. Jadi Yesus itu juga adalah Farisi. Makanya mereka menetap. Farisi pada umumnya tidak suka berduduk dengan orang berdosa. Mungkin juga saya juga sebagai pendeta, kan kalau ngumpul sama pemalu mungkin kan agak sini juga nanti diomongin orang. Makanya kita jangan menghakimi Farisi juga di Alkitab. Mungkin juga akan terjadi, dan saya sendiri juga terjadi. Coba kalau saya bergabung sama preman, dilihat orang, dilihat jemaat. Sekarang saya kan agak jadi mengatur jarak. Ini masalahnya sebenarnya. Tapi di sini Yesus, dia nggak peduli. Makanya saya sering bilang nih, untuk kita menjaga jiwa,
datang kepada orang yang berdosa, orang yang bermasalah, orang yang dianggap jauh dari lingkungan. Mereka ini adalah komunitas yang dipisahkan dari penduduk lain, yang dianggap kaum yang tidak layak untuk kerajaan Allah. Terkadang ada pertengkaran juga ya. Ada istilah sekarang mencuri jemaat, memindahkan jemaat. Ini terkadang bikin kita lemah. Makanya kita bilang tadi, kita bukan memindahkan kerja, kita hanya membawa mereka untuk bersekutu dengan Tuhan. Makanya kita butuh komunitas. Apa itu komunitasnya? Kita bentuk sebuah kelompok kecil untuk kita berkumpul seperti sini. Yesus berkumpul dengan orang berdosa. Ketika kita di konser, ketika kita konser, kita sama-sama orang berdosa itu berkumpul di dalam Yesus. Itu pentingnya. Kenapa kita harus membentuk komunitas? Agar kita bukan berkata gini, saya bergabung dengan pemabuk, saya harus ke lapor, ke pemabuk, saya harus ke bank, bukan. Tetapi ada tempatnya untuk bergabung dengan mereka. Jadi kita nggak jadi bahan berbicara. Mungkin kita berteman sama apa ya contohnya, berteman pelacur, bukan ke pelacur kita pergi, tapi kita bawa dia ke komunitas. Oh, dia jemaatnya A dulunya, yang dipindahkan bukan. Kita menjatuh dia karena dia bermasalah di sana. Dia memang jemaat di gereja A, tetapi dia pernah beribadah. Berarti dia jauh dari iman, timbul dari pendengaran firman Tuhan. Dia tidak pernah lagi mendengar firman karena tidak pernah beribadah. Kita bukan memindahkan jemaat, kita bukan mencuri jemaat, tetapi kita membawa jemaat yang hilang. Amin. Jangan pernah ragu. Istilah-istilah ini sebenarnya menjadi perperangan juga di antara gereja-gereja kita. Wah, ini mereka lagi mau campur jemaat kita. Mungkin di GCP ini sudah juga pasti ada ya. Mereka mau campur jemaat kita gitu kan. Kita bukan mencuri. Makanya kita bilang jangan bukan untuk membawa ke gereja, tetapi membawa kepada masalah dia yang dapat nanti belakangan urusan. Yesus duduk bersama dengan kaum pendosa dan pemungut juga. Dan memang kita hadir untuk mereka. Walaupun kita bagian dari orang yang berdosa. Karena memang mereka ini yang perlu diselamatkan. Maka bersekutu dengan Farisi dan ahli Taurat, katanya ia menerima orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Membuat acara bersama mereka, belum menghibur mereka. Jadi sama kita kadang-kadang kan para anak yang mungkin ya kita agak larang kalau dia berteman sama yang nggak benar ya. Kalau kita yang dewasa, makanya kita yang rohani, yang lebih rohani, kita lebih banyak memperbanyak ibadah kita agar kita kuat dibentengin oleh pengaruh dosa. Makanya kenapa kita bikin komunitas itu sebagai pengajaran, sebagai sharing, sebagai diskusi untuk membangun sebuah hubungan kasih. Yesus saya yakin waktu berkumpul bukan beracara pesta-pesta, tetapi karena mereka ingin mendengar perkataan Yesus dan kita di dalam komunitas juga untuk menyampaikan perkataan Yesus. Makanya komunitas ini adalah sarana untuk kita belajar. Komsel itu untuk belajar. Belajar memimpin, belajar berkhotbah, belajar jadi single, belajar jadi WR, belajar memberi kesaksian. Bawa lagi orang, belajar lagi, ajak belajar. Masalahnya mau berkembang, apakah terbentuk lagi komsel baru, nanti urusan Tuhan. Mungkin nanti akan ada lagi komsel baru. Amin. Ada pendeta baru nanti kan, wah dari komsel baru. Oh, kami semangat. Saya percaya kerja ini masih semangat. Amin. Ayat 3 dikatakan, lalu ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka.
Perumpamaan yang dipakai Yesus adalah untuk menggambarkan gimana kerajaan Allah. Yesus adalah guru yang baik. Dia mengajarkan pengajaran tentang kerajaan Allah itu melalui perumpamaan. Di dalam isi sinoptik ada 3, yaitu isi sinoptik Matius, Markus, Lukas. Itu ada sepertiga isinya adalah perumpamaan. Dalam kitab Lukas ada 18 perumpamaan. Beda lagi Injil Yohanes, kan 4 Injil. 3 sinoptik, Matius, Markus, Lukas. Yang keempat itu Yohanes. Itu seperti yang hidup, ranting batang. Berbeda itu perumpamaannya. Ada perbedaan antara kitab yang satu ini Yohanes dengan sinoptik. Itu semuanya adalah untuk menggambarkan gimana kerajaan Allah. Apa yang dikehendaki Tuhan. Makanya ada perumpamaan. Jadi perumpamaan itu sangat penting untuk kita mengenai. Bahwa begitu penting, sepertiga di Injil sinoptik itu adalah perumpamaan. Makanya ini pengajaran ini perumpamaan juga berarti ini penting. Bagian dari yang terpenting dari Alkitab Injil. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba dan jikalau ia kehilangan seekor, dia tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun dan pergi mencari dia yang sesat itu sampai ia menemukannya. Kenapa kita melayani? Agar untuk meneladani Yesus. Yesus yang turun dari surga, meninggalkan kemuliaannya, meninggalkan otoritasnya, meninggalkan segalanya, menjadi manusia untuk menjemput, membawa orang-orang yang berdosa kepada Tuhan. Kita katakan meneladani Yesus, meneladani hanya perkataan. Kalau kita meneladani Yesus, kita harus menjaga. Yesus datang dari surga hanya untuk kita orang berdosa. Aku dan kau, untuk kita semua. Dan kita juga harus membawa orang, melayani orang untuk membawa kepada makanya pentingnya menjaga jiwa. Gak ada di Alkitab dikatakan jadilah jemaat biasa saja. Gimana coba cari? Menjadi jemaat biasa saja cukuplah. Gak bisa melayani, gak usah. Katakan kuduslah. Banyak ya terpanggil sedikit dan percaya kita semua adalah orang-orang terpanggil. Amin. Masalah terpilih semua. Terpanggil saja tidak, gimana mau terpilih ya? Tapi saya percaya dengan iman sekarang melalui nafsi ini kita percaya bahwa kita adalah orang terpanggil. Amin. Bahwa satu jiwa dari 100 ekor domba 99 ada, satu hilang, dia bawa kembali. Satu jiwa saja. Dua tak suruh 2 jiwa. Satu jiwa kita bawa ke gereja. Kita bawa kepada Tuhan. Cari yang bermasalah. Jangan cari yang benar, susah. Karena di sini katakan Yesus itu hukum sama orang berdosa, berarti orang bermasalah. Karena mereka yang sebenarnya orang-orang yang tahu dirinya bermasalah, mereka inilah sebenarnya yang butuh Tuhan. Kalau orang udah nyaman saja, maka udah nyaman saja kita bawa apa berduit. Ekonomimu aja segini, sok ngajarin saya. Aduh, katanya. Sendiri juga kagak. Coba kita bayangkan dia punya apa? Pak, begini, kagak aja. Naik motor. Bukan berat. Tapi kalau mereka datang, kita sambut. Mereka tetap yang belum berarti, mereka kan bisa jadi jiwanya kesal, bisa jadi jiwanya hilang. Tapi kalau mereka datang,
Tapi kalau kita menjangkau, itu agak sulit. Bukan berarti mereka tidak berdosa, tetap mereka. Cuma masalahnya tadi, sama seperti Farisi. Farisi itu adalah sombong rohani yang tidak mau. Dia pintar teologi, dia kamu bisa saya pintar firman, tapi saya tidak mengajarkannya. Itu namanya sombong rohani. Baru saya merasa lebih hebat dari bapak ibu. Saya tetap merasa bahwa itu sama. Makanya kenapa kita ketika sharing, saya merasakan saya membuat diri saya sama. Ya, silakan kasih pandangan masing-masing gitu. Enggak langsung salah. Enggak gitu. Sekarang kan kita dalam melayani juga perlu kerendahan hati. Karena gimana Yesus yang layaknya tinggi tingginya turun serendah-rendahnya. Kita mengatakan melayani Yesus, tapi melayani juga tidak mau menjangkau jiwa. Makanya pentingnya menjangkau jiwa itu. Itu salah satu melayani Yesus. Bukan melayani Yesus karena kita berdoa. Ya, Tuhan juga untuk aksi, bukan untuk diri egois. Oh, yang penting saya minta berdoa, saya minta cinta, saya minta nyanyi. Itu enggak begini ini. Untuk diri sendiri, mau diri sendiri selamat, yang lain tidak. Tuhan butuh kita untuk menyampaikan seperti teladannya. Yang kedua, bayar harga. Yesus mau mati di kayu salib. Dia mati, dia berkorban, dihina, disiksa, bayar harga. Sekarang kita mau melayani kan harus berhitung. Nah, transport saya dari sana, aduh lumayan. Jadilah saya transportnya. Mungkin kita harus memberi, misalnya dia nggak makan, mungkin kita harus memberi makan. Aduh, beri tunggu dulu. Padahal Yesus dia menyerahkan dirinya, disalibkan. Yesus rela dihina, dihujat. Apa pengorbanan kita itu? Mungkin masalah kecil, tapi bagi Tuhan itu yang besar. Amin. Melayani juga harus bayar. Ya syukur. Ini Bu biar ada rencana mau sekolah teologi juga. Ini bayar apa ini? Kenapa? Ya ingin pintar, biar bisa menyampaikan. Ini juga bayar harga. Saya nggak gratis. Belum lagi waktu ya. Yang harusnya usaha jadi belajar. Ini bayar harga. Ya, kita berdua juga nanti setelah lulus jiwa-jiwa datang dari Tuhan. Banyak jiwa-jiwa bersang yang datang. Ya, mungkin bagi ada yang mau lagi sekolah, tak lagi mau Tasya kan, mau selesai, kita doakan terus. Jiwa-jiwa akan tambah terus sama Tasya kan. Setiap orang mikir Mama Tasya datang jiwa. Mama Tasya, saya layani. Oke. Karena memang rohnya yang penting. Roh kita itu, roh melayani itu. Biarlah roh menyala-nyala. Kalau roh kita nggak menyala, ya roh kudus nggak bekerja. Yang ada kita kerja sia-sia. Banyak jiwa-jiwa. Makanya gini, gereja ini adalah gereja misi. Karena Yesus katakan apa? Pergilah. Artinya misi. Kita itu harus bergerak. Semua jemaat Tuhan di sini dituntut, di nanti dituntut untuk bergerak. Satu jiwa aja, satu jiwa. Dia dikatakan 2 jiwa, 1 jiwa aja. Pergilah. Itu adalah gerakan misi dari Yesus. Yesus datang gak sia-sia untuk
membawa orang kepada keselamatan. Dan kita yang mengenal Yesus juga membawa orang itu menjadi selamat juga kepada Yesus. Kita harus siap. Wah, ini bohong kayak lain kayaknya. Itu untuk kita melayani. Saya paling kurang apa? Kalau berkat saya kurang itu sob. Gimana Bapak Ibu? Siap satu jiwa satu orang? Amin. Apa sih cuma itu? Siap satu jiwa satu orang? Amin. Kurang semangat. Siap satu jiwa satu orang? Amin. Hari ini saya kayaknya agak kejam dikit ya. Yang keempat, kenapa kita menjangkau jiwa itu adalah bukti kita mengasihi, bahwa kita tidak mau teman kita itu jatuh menjadi binasa ke neraka, tapi kita mau saudara kita, teman kita yang kita kenal ini selamat, mereka menjadi warga kerajaan surga. Amin. Karena kita menyayanginya. Yesus datang dengan kasih. Ketika Adam berdosa, apa kata Adam di mana? Kau. Setiap yang melakukan dosa berarti dapat hukuman. Memang Adam dapat hukuman, tetapi Allah tetap mencarinya. Oh enggak, saya kan tunggulah dulu aku melayani. Kayaknya kapan? Kapan jadi kayaknya? Gak kaya-kaya gak melayani. Oh, tunggu saya punya waktu. Gak ada. Tunggu habis masalah buka. Kalau habis masalah, setiap hari kita ngadapi masalah. Ada gak yang ngadapi masalah tiap hari? Tunggu selesai masalahku. Kapan masalah kita selesai? Mungkin jangan-jangan masalah kita bertambah terus. Seperti saya, masalah saya bertambah terus ini. Masa saya berhenti melayani? Tunggu kaya, ini malah saya menurun ini. Masa saya berhenti melayani? Tapi saya percaya ketika kita mengatakan bahwa Yesus adalah sebagai teladan, aku akan melayani Tuhan. Amin. Saya percaya kita yang penting apa? Roh kita itu, mari kita roh kita menyala-nyala begitu. Amin. Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira dan setibanya dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Betapa senangnya surga ketika kita melayani Tuhan. Amin. Di ayat 10 dikatakan, aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang Bertobat. kita bawa orang bertobat, berarti kita memang sudah bertobat dulu sebenarnya. Kita agak susah mengatakan diri kita sudah bertobat kalau kita belum melayani. Kenapa? Karena motivasi kita memang kita mau bawa orang kepada pertobatan. Berarti kita harus bertobat dulu, kan? Tapi ya saya mau bilang, saya memang gak layak. Memang saya memang gak layak waktu di hadapan Tuhan. Atau ada yang sini udah layak di hadapan Tuhan. Saya gak layak, belum layak. Bukan berarti saya gak bisa bawa orang pada pertobatan. Oh Tuhan, saya pasti manusia berdosa. Semua sama-sama manusia berdosa kita. Jadi siapa lagi yang melayani? Ini jadi bohong nanti di depan ini. Kita sama-sama berdosa. Tapi saya percaya di dalam Yesus ada keselamatan. Amin. Ketika Anda menjadi jiwa, ketika Anda melayani, surga sudah membuka, malaikat di surga terbuka. Tapi jangan katakan melayani untuk masuk surga, bukan. Karena kita adalah warga kerajaan. Sudah stempel kita. Pak Raja sudah stempel di luar kerajaan surga, amin. Pak Paulus sudah stempel di luar kerajaan surga, amin.
Pak Derek dari Stephen di keluarga Gereja Sorga, amin. Amin dulu, dimani dulu dari keluarga Gereja Sorga. Kalau kita nggak beriman, gimana kita mau melayani? Karena senjata melayani satu juga apa? Iman. Karena saya sudah selamat, saya percaya dalam Kristus, saya akan hidup karena Yesus. Dan saya akan membawa jiwa-jiwa kepada Yesus. Amin. Yakin dulu kita, beriman dulu kita bahwa kita selamat. Jangan lagi, aku belum layak dan aku belum Tuhan. Makanya kalau kita beriman, itu dikatakan iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan perbanyak ibadah, perbanyak mendengar firman Tuhan. Saat ini juga kita, ketika mendengar firman ini, saya percaya iman kita semakin bertumbuh. Amin. Gimana? Masih kayak nggak semangat saya. Terlalu kecil. Tapi saya percaya apapun itu, anak muda siap, siap tapi jiwa orang. Amin. Ya, amin. Saya percaya. Bulan 4, bulan 5 gereja kita akan penuh saudara. Amin. Mari kita berdiri. Jamahlah kami Tuhan,
pribadi. Biarlah Engkau selalu kuasa atas kami. Yang percaya katakan, amin. Sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap sabar menantikan saya rindu untuk mendoakan satu keluarga, Bapak Kembar